Selamat datang di Sinemaru. Channel ini tuh isinya kayak mini review lah dari film-film yang aku suka. Siapa tahu bisa jadi film favorit kamu juga. Nah, di episode perdana ini aku mau ngebahas film Rear Window. Film Rear Window ini sutradaranya adalah none other than Master of Suspense Alfred Hitchcock, sutradara favoritku. Dia pernah bilang, film itu kayak hidup, tapi bagian yang boringnya dihilangin. Makanya filmnya dia tuh selalu seru dan nyenengin. I mean, look, this is supposed to be a night scene. Yes, it's full of daylight. Quiet back there. Oh, I beg your pardon. Oh, good evening. We wanted to take you behind the scenes for a moment to show you how we make our films. The friendly cooperation of many people is needed to bring you these stories. Prop men, makeup men, electricians, cameramen. All part of a team. I'm very proud of them, and they in turn... Dua pemain utama di film ini, yang pertama adalah James Stewart, yang juga main di film Hitchcock lainnya seperti Vertigo, Rope. Lisa? Carol? Fremont. Terus ada juga Grace Kelly, yang juga ngebintangin film Hitchcock lainnya seperti Dial M for Murder, To Catch a Thief. Karakter Grace Kelly di film ini tuh adorable banget deh. Kayaknya nih gara-gara film ini orang-orang pada jatuh cinta banget sama Grace Kelly. Nggak cowok, nggak cewek. Nah, karakternya si James Stewart itu namanya L.B. Jeffries, fotografer terkenal. Nih zaman dulu loh guys, fotografer itu tuh masih jadi profesi yang elit lah, selevel sama musisi, penulis, dan semacamnya itu. Kalau zaman sekarang kan semua orang bisa jadi fotografer. Anyway, gara-gara kecelakaan, si Jeff ini jadi harus stuck di apartemennya selama berminggu-minggu sembari diterapi. Dia akhirnya nyari hiburan dengan merhatiin tetangga-tetangganya dari jendela kamarnya. Di saat inilah nih dia curiga ada tetangganya yang kayaknya ngelakuin pembunuhan. Jeff akhirnya berusaha ngeyakinin apa yang dia lihat ke orang-orang terdekatnya. Yang pertama ke Lisa, pacarnya. Terus ada Stella, terapisnya, sama Tom, temennya Jeff yang kebetulan memang polisi. Di sela-sela itu semua juga ada selipan romantic komedi antara Jeff dan Lisa. Lisanya tuh kepengen banget Jeff settle down di New York dan mereka nikah. Sementara Jeffnya tuh masih insecure, masih minder. Alasannya karena takut pola hidup mereka yang beda. Karena kan Lisa di sini kayak model terkenal merangkap editor majalah fashion. She expects me to marry her. That's normal. I don't want to. It's abnormal. I'm not ready for marriage. Every man's ready for marriage when the right girl comes along. Jeff nyangka Lisa cuma bisa hidup yang mewah. Sementara si Jeff kan selama ini harus ke medan perang, tidur di tenda, segala macem lah kegiatan sebagai fotografer. Yang bener-bener beda sama kehidupannya Lisa. It's just It that doesn't make sense. What's so different about it here from over there, or any place you go that one person couldn't live in both places just as easily? Some people can, if you just let me What is explain it but to traveling from one place to another taking pictures? This is like being a tourist on an endless vacation. you. Okay, now that's your opinion. You're entitled to it. Now let me give you my It's side. ridiculous to say that it can only be done by a special private little group of anointed people. Yang nyenengin dari film ini tuh karena kita stuck bareng si Jeff yang gak bisa kemana-mana dari apartemennya. Info yang kita dapat juga asalnya dari point of view-nya Jeff dan Lisa dan karakter lainnya dari jendela kamarnya Jeff. Kita dapat clue secara visual, tapi kita ataupun karakter-karakternya tuh bisa punya interpretasi yang beda-beda. Karena visual kan kadang juga bisa mengecoh. Banyak momen nyenengin sih yang berhubungan dengan bahasa visual di film ini. Banyak banget. Contoh kecilnya tuh kayak pas si Jeff lagi sok superior gitu, gak butuh Lisa.
tapi kontradiktif banget sama visualnya, yang dia padahal bener-bener lagi helpless. If she was only ordinary. You never gonna get married? I'll probably get married. When I do, it's going to be to someone who thinks of life not just as a new dress and a lobster dinner and the latest scandal. I need a woman who's willing to who's willing to go anywhere and do anything and love it. Yang nyenengin lagi itu kehidupan tetangga-tetangganya si Jeff, yang sebenarnya ada unsur mirroring dari ketakutannya Jeff sendiri soal hubungan percintaannya dengan Lisa. Ada tetangga yang baru nikah, ada juga yang dirongrong terus sama istri, ada karakter yang tua kesepian, sama ada seniman yang siang malam ngekompos lagu, dan karakter-karakter lainnya. Kalau ditanya ini film buat siapa, kayaknya sih cocok buat orang-orang yang suka film crime, suspense, tapi yang juga ada bumbu-bumbu percintaannya. Kesimpulannya cocok lah buat nonton berdua sama pasangan di sofa sambil selimutan, minum hot chocolate. Pokoknya cocok deh buat movie night. Rekomendasi film yang kayak gini tuh ada filmnya Woody Allen yang judulnya Manhattan Murder Mystery. Selain ada pembunuhannya, juga ada sisi komedinya. Larry, is this the most exciting thing that's ever happened to us in our whole marriage? This is too exciting. I don't need this. You know, I'd like a fishing trip or Father's Day. Ada juga filmnya Audrey Hepburn yang judulnya Wait Until Dark. Ini film underrated banget loh, padahal menurutku bagus banget. Ceritanya Audrey Hepburn kehilangan penglihatan, stuck di rumah, terus diteror penjahat. Sama satu lagi ada juga Blowout-nya Brian De Palma. Itu juga Hitchcockian banget. I need you now. Now get in here. What do you think? Oke, sesama movie lovers, sekian dulu untuk episode kali ini ya. Jangan lupa bagi like dan subscribe-nya. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.